Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tanggal 29 September hari Selasa, kita akan mendokumentasikan cara instalasi VPN dan konfigurasinya. Oke, pada saat ini kita dibagi dengan 3 tahap, yaitu yang pertama adalah instalasi VPN Easy RSA berikut konfigurasi key-nya atau pembuatan sertifikatnya, dan yang kedua kita konfigurasi VPN server, yang ketiga konfigurasi VPN client. Oke, nah di sini pada saat percobaan kali ini saya sudah mempersiapkan di mana saya punya kita punya tiga yang namanya virtual OS. Nah, saya memakai VirtualBox. Nah, di sini kita punya 3 VPN, tiga virtual yang sedang nyala. Yang pertama ada untuk VPN server, VPN client 01 dan VPN client 02. Nah, kondisi saat ini adalah kita memakai CentOS 8.2 yang sudah terupdate, tetapi dengan instalasi yang minimal atau minimal installation. Oke, kita mulai. Nah, di sini sudah saya start juga. Di sini sudah saya start juga untuk client 1, di sini untuk client 2, di sini untuk client 3. Ini untuk server. Di server saya login. Kenapa saya buat ini? Karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini untuk server kita mendapat IP-nya di sini 103.192.168.0103. Oke, dan untuk yang klien 02 kita mendapat 106. Untuk klien 03 untuk klien 03 kita mendapat IP 105. Jadi 105 untuk klien 01, klien 02 106, sedangkan 103 di VPN servernya. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan dikarenakan di sini saya minimize dulu. Yang penting saya sudah dapat yang namanya VPN servernya, IP-nya. Di sini saya ini dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke terminal. Oke. Di terminal ini ya. Oke, di terminal ini ceritanya kita remote SSH 192.103. Salah. Kosong. Oke. Dah, di sini kita masuk di VPN server, di virtual VPN server via SSH. Oke, di sini kita cek IP-nya betul ya 103. Oke, untuk di awal-awal saya menginstal. Oke, saya clear. Di sini untuk awal biasa saya menginstal pertama adalah Vim, kedua adalah mlocate, ketiga NetTools, keempat Apple Release. Oke, ini. Oke, proses instalasi ini tergantung dari koneksi internet ya. Oke. Nah, VPN itu apa sih sebenarnya? Nah, sambil nunggu ada penjelasan sedikit tentang VPN. VPN itu ceritanya, gunanya VPN adalah mengkoneksikan beberapa komputer atau satu atau lebih dua komputer yang berada di dalam wide area network, seakan-akan kita berasakan di local area network. Nah, itu seakan-akan. Nah,
Itu pengertiannya lah, itu gambaran dari saya lah, yang saya tangkap dalam pakai bahasa saya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita baru menginstal toolsnya aja. Kemudian setelah ini kita akan menginstal yang namanya OpenVPN berikut EasyRSA. Kenapa? Kenapa nggak sekaligus? Karena OpenVPN itu ada di EPL release ini. Nah, jadi EPL itu adalah extra package for enterprise Linux. Nah, OpenVPN itu package-nya itu ada di dalam EPL release. Nah, jadi adalah suatu keharusan apabila kita untuk menginstal OpenVPN sebelumnya harus menginstal EPL release seperti itu. Nah, di sini pada saat ini kita akan membuat yang namanya kita akan membuat yang namanya certificate. Nah, certificate itu akan dibuat melalui tools yang namanya EasyRSA. Jadi OpenVPN itu adalah, sambil kita tunggu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. OpenVPN itu adalah sebuah software untuk atau alat bantu jaringan untuk mengkoneksikan komputer-komputer atau klien-klien seakan-akan ada dalam local area network. Nah, sedangkan EasyRSA itu untuk membuat key-nya atau sertifikatnya, di mana tidak semua klien bisa terkoneksi, harus memakai key atau sertifikat yang sudah kita buat. Oke. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, setelah itu baru kita bisa menginstal DNF, install OpenVPN, dan EasyRSA. Di sini kita pakai DNF untuk yang terbaru ya. Nah, membiasakan dengan pakai DNF, sudah tidak pakai YUM lagi. Tapi memakai YUM juga bisa. Jadi DNF install OpenVPN, kemudian EasyRSA. Oke, nah di sini baru dia keluar extra package for enterprise Linux. Nah, dia akan mengambil dari situ. Oke. Sampai kita tunggu. Oke. Dalam part ini, pada bagian ini, setelah kita membuat ini, kita membuat membuat sertifikatnya dulu. Pada bagian ini, pada part ini kita membuat sertifikatnya dulu. Kemudian di part yang kedua kita akan membuat yang namanya OpenVPN, konfigurasi OpenVPN servernya. Kemudian di part ketiga di bagian ketiga kita akan membuat klien konfigurasinya. Maksudnya konfigurasi klien VPN-nya. Oke. Di sini lumayan lama internetnya. Oke. Nah, di sini kita untuk yang versi ini kita memakai EasyRSA versi 3, OpenVPN versi 2.4. Oke. Nah, pada saat dia sudah komplit, sudah selesai. Nah, di sini pada saat kita sudah menginstal OpenVPN, maka di sini akan tergenerate yang namanya di directory di etc OpenVPN. Nah, di etc OpenVPN di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini. Oke. Di sini ada directory client dan server. Jadi OpenVPN ini bisa buat sebagai client maupun buat sebagai server. Oke. Nah. Oke. Skenarionya kita akan membuat yang namanya home directory atau user directory. Di situ kita akan kita buat yang namanya user dulu ya, user n. Kita buat server, kita buat user dengan nama server di directory home-nya. Di home directory ada home server. Nah, pada saat ini kita bisa keluar yang namanya tergenerate namanya home server. Oke, di sini namanya home server. Di sini punya user server. Nah, sekarang setelah kita insert EasyRSA tadi, karena kita sudah kita install namanya mlocate, kita bisa menggunakan update db. Saya biasa pakai mlocate buat ngecek di mana sih
apa aja sih yang terinstall. Nah, kita bisa menggunakan locate easy RSA. Nah, di sini kalau misalnya kita locate easy RSA, artinya kita akan ngelihat easy RSA ini package-nya ini misalnya di mana aja. Nah, ini di sini kan keluarnya nanti di sini. Nah, di sini kita hanya ambil yang namanya, di sini ada yang share ini di user share, ada yang namanya easy RSA. Kita akan ambil ini, kita copy ke dalam home server. Kita copy dengan menggunakan cp-l user share easy RSA. Kita copy ke dalam home server. Oke. Nah, kemudian di easy RSA ini yang sudah kita copy, saya rubah namanya A2, saya rubah namanya easy RSA-nya menjadi A2 info. Kenapa? Jadi supaya kita tidak terpaku bahwasanya membuat key itu tidak harus dalam folder easy RSA. Maksudnya A2 info ini kita akan membuat VPN khusus untuk servernya A2 info, namanya itu A2 info, atau nanti bisa jadi servernya A, server B, server C. Cuma ini khusus buat key-nya VPN servernya A2 info. Nanti kita juga bisa buat yang lain gitu. Nah, kita masuk ke dalam CD A2 info, kita masuk ke dalam 308 di sini. Nah, di sini, nah kita supaya memudahkan, kita move semua yang ada di sini up one level, satu level aja. Kenapa? Supaya kita bisa lebih mudah dalam mengaksesnya nanti ke depan. Oke. Nah, pada saat setelah udah pindah ke sini, ini yang kita butuhin, yang ini sudah tidak lagi, kita hapus. Biar nggak ribet, biar saya senangnya biar rapi aja sih. In nf 3 semua folder. Oke. Akhirnya kita cuma ada di sini. Home server A2 info, easy RSA, dalamnya ada OpenCNF sama X509 types. Oke. Nah, kemudian dari sini kita buat yang namanya file, yang namanya vars. Vars ini adalah variabel untuk sertifikat. File variabel untuk sertifikat. Jadi nanti pada saat kita pembuatan sertifikat akan mengacu di sini biasanya. Nah, ini sudah saya rangkum juga. Ini ada di sini. Sudah saya rangkum. Nah, saya hanya copy dulu karena bakal lama nantinya kalau tidak. Oke. Saya taruh di sini. Oke. Yang penting di sini ada ORG. DN-nya ORG. Nah, ini baru keterangan yang pembuatnya, authorization-nya, si autornya, autentikatornya. ID Banten Cilegon Helpdesk IT A2 info. Udah ada selesai dari sini. Sebenarnya ini juga ada. Kita right quit. Sebenarnya kalau misalnya kita locate misalkan easy RSA, sebenarnya sudah ada contohnya di sini. Kalau misalkan maksudnya sudah ada contohnya untuk vars-nya. Di sini ada yang namanya vars example. Kita bisa lihat di sini. Sama aja, cuma nah di sini di user share doc easy RSA vars example, ini adalah contoh vars-nya. Nah, cuma saya sudah rangkum. Nah, ini contohnya. Cuma saya sudah rangkum, jadi kita nggak perlu, biar agak mempersingkat waktu. Oke, saya clear dulu. Oke. Setelah file vars ini sudah dibuat, maka kita rubah vars-nya ini, file vars ini modenya supaya bisa di-executable. Jadi dengan memakai chmod change mode plus x vars. Oke. Nah, pada saat kita ls lagi, maka vars ini akan berubah menjadi warna hijau, artinya dia bisa di-executable, atau ls-l. Nah, ini baru ketahuan dia bisa di-execute. Nah, sedangkan yang biru ini adalah tipenya directory. Oke. Oke, setelah itu kita clear lagi. Nah, untuk yang pertama kita membuat yang namanya PKI. Artinya PKI itu adalah public key infrastructure. Nah, untuk membuat inisiasi PKI ini,
kita bisa menggunakan easy RSA tersebut yang ada di dalamnya. Oke, dengan perintah /easy RSA init inisialisasi PKI. Nah, pada saat sudah kita eksekusi ini, maka akan tergenerate yang namanya direktori PKI di dalam home server A2 info. Nah, direktorinya ini. Oke, di sini nanti tepatnya sertifikat kita ada di sini nanti semua. Oke. Setelah itu, kalau misalnya kita lihat, oke, saya buat lagi, saya bikin vertikal, saya split, oke. Kita ini dulu, kita SSH di sini. Oke, saya masuk ke dalam home server. Oke, saya masuk ke dalam A2 info. Saya masuk ke dalam PKI. Oke. Nah, supaya bisa membandingkan auto outputnya ya, bisa membandingkan yang di sini eksekusinya, di sini kita bisa lihat outputnya. Oke. Setelah itu, setelah membuat PKI, baru kita membuat yang namanya CA.crt atau sertifikat CA. Oke. Nah, untuk membuat sertifikat CA ini kita memakai easy RSA juga. Easy RSA dengan perintah easy RSA build strip CA. Saya tambahin satu lagi di sini, no pass. No pass di sini adalah kita tidak menggunakan password atau passphrase karena untuk mempersingkat waktu. Oke, saya enter. Nah, di sini akan ada konfirmasi apakah ini country name ID Banten, Cilegon, A2 Info Mandiri PT, sectionnya IT. Nah, di sini common name-nya apa? Saya tulis di sini A2 Info. Nah, di sini email address help@a2info.com. Kemudian selesai. Nah, pada saat selesai dia akan tergenerate yang namanya home server A2 Info PKI.ca.crt. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ls ca.crt sudah tergenerate di sini. Oke. Nah, di sini pun sudah tergenerate di private-nya, key-nya. Nah, oke. Saya clear. Kita kembali lagi. Setelah kita membuat CA, setelah kita membuat CA.crt atau kita buat sertifikat CA, kita buat yang namanya sertifikat untuk server VPN. Oke. Kita buat sertifikat untuk server VPN-nya di sini dengan memakai easy RSA. Kita buat dulu generate request. Kita easy RSA generate request server. Nama sertifikatnya namanya server. Dengan satu lagi saya tambahin yang namanya, untuk pada saat setiap generate request itu saya tambahin yang namanya no pass. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak akan keluar prompt yang namanya passphrase atau password. Oke, saya enter. ID Banten sama, nyari-nyari sama kayak sebelumnya. Oke, nah pada saat kita berhasil membuat requestnya, di sini akan tergenerate di PKI rex/server.rec atau di PKI private, key-nya di private server.key. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu aja, sedikit mempersingkat waktu, setelah kita buat requestnya, kita buat yang namanya sertifikatnya dengan cara sign request tersebut dengan menggunakan easy RSA juga, tapi dengan perintah sign request. Nah, sign request opsi di sini tipenya apa? Tipenya server atau client, karena kita tujuannya untuk membuat server, jadi ini khusus buat server. Jadi sign rec server, nama sertifikatnya apa? Yang sudah kita buat requestnya tadi, server. Jadi di sini easy RSA sign request, kita men-sign request tipenya server, sertifikatnya namanya server yang sudah kita buat. Requestnya itu namanya server yang ini nih, yang sudah kita buat. Oke, kita enter. Oke, pada saat kita enter, kita eksekusi, dia akan mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak, yes atau tidak. Kita pencet yes, kita ketik yes untuk confirm detail. Selesai.
Maka dia akan membuat yang namanya certificate. Jadi di situ dia akan terbilang bahwasanya kalau dia berhasil akan terbuat certificate created at home server a2info pki issue slash server.crt. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini di ls issue keluar di sini ada namanya server.crt atau server certificate. Oke, kita udah buat satu server ya. Kita udah buat satu server. Nah, sekarang kita buat untuk certificate untuk kliennya. Tadi kita udah buat CA certificate, kemudian kita buat server certificate khusus buat server. Kemudian kita akan membuat yang namanya client certificate. Klien kita buat dua. Skenario kita klien buat dua. Satu klien 01, satu lagi klien 02. Oke. Nah, cara membuatnya juga sama. Kita memakai Easy RSA juga toolsnya. Nah, sama. Setiap kali kita membuat certificate, kita buat dulu yang namanya request. Generate request. Namanya apa? Client. Kita kasih nama client 01. Kita kasih opsi satu lagi, no pass. Artinya no pass, tidak ada passphrase atau password. Oke, kita enter. Enter lagi, terus confirm aja, selesai. Nah, di sini akan terbuat yang namanya request client 01 request. Setelah kita buat kliennya, requestnya klien, baru kita akan men-sign request tersebut agar menjadi certificate dengan hal yang sama. Easy RSA sign request, tapi dengan satu catatan. Di sini opsi yang pertama adalah client, tipenya adalah client, nama certificate-nya adalah nama request-nya adalah client 01. Artinya di sini Easy RSA men-sign request tipenya client untuk client 01 request. Oke ya, kalau sama oke, kita enter, kita yes. Dah, di sini akan tergenerate yang namanya setelah kalau kita berhasil akan tergenerate namanya home server a2info pki issue client 01.crt. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan buat satu klien lagi, certificate untuk satu klien lagi. Oke, kita sama Easy RSA generate request, namanya klien 02, no pass. Oke, kemudian kita sign request yang tadi yang kita buat. Easy RSA sign request, tipenya client, requestnya client 02. Yes. Nah, kita akan keluar nanti sini kita tinggal ls issue. Nah, di sini keluar client 01 certificate client 02 dan certificate client server. Oke. Sudah. Nah, setelah sertifikat ini sudah kelar, baru kita membuat yang namanya generate. Kita akan mengenerate yang namanya untuk penambah security, kita bikin yang namanya Easy RSA generate DH. DH ini adalah DV Hellman. Oke. Nah, ini dia bilang akan it's going to take a long time. Dia bilang itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, setelah itu kita akan membuat CRL. CRL itu certificate revoke list. Jadi untuk certificate untuk membuang sertifikat. Jadi ada DH, DV Hellman, ada CRL, CRL, bahasa Indonesia CRL. Nah, CRL ini untuk digunakan untuk merevoke sertifikat yang sudah kita buat. Revoke itu namanya remove ya. Oke. Memang di sini di DV Hellman ini di generate DH emang sedikit agak lama, tapi ya tergantung dari komputernya juga, tergantung dari Linux-nya juga. Oke. Emang ini agak lama sedikit. Oke, kita tunggu.
Oke, dia masih gerak. Oke. Nah, oke, sambil kita ini kita lihat PKI-nya. Di sini ada private. Nah, di sini private ini, di sini key-nya. Sorry. Di sini ada folder directory private. Di sini nanti akan buat jadi key-nya itu semua ngumpulnya di sini. Untuk sertifikatnya ngumpulnya semuanya di sini. Nah, jadi untuk di server nanti untuk server yang kita butuhkan adalah server CRT. Untuk klien yang kita butuhkan adalah di masing-masing klien kita akan copy CRT-nya, klien key-nya, berikut ca.crt-nya. Oke, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini di OpenVPN Resource How To, di sini ada yang namanya di dokumentasinya itu table di mana kita. Nah, jadi di sini ada yang namanya kalau misalnya CA/CRT itu dibutuhkan oleh server dan semua klien. Nah, sedangkan CA/key itu untuk sign in machine only, DH itu hanya untuk server CRT hanya untuk server key hanya untuk server. Jadi 1, 2, 3, 4 ini akan ditaruh di server. Nah, sedangkan untuk klien-klien kita ambil key-nya sama CRT-nya berikut sama CA/CRT-nya di sini. Oke ya. Oh, lama juga ya. DV Hillman ini. Sebelumnya nggak selama ini sih, belum pernah selama ini. Oke. Ya, sambil nunggu juga kita. Wow. Harus makin DH doang. Oke. Masih belum? Biasa tergantung dari komputer ya. Oke. Oke, lumayan lama juga. Oke, sudah selesai. Nah, pada saat dia sudah selesai, dia akan tercreate di sini. Home server admin info PKI. Jadi, kalau misalnya kita cd PKI. Nah, di sini ada DH PEM. Nah, kemudian setelah kita buat DV Hellman sertifikatnya, kita akan membuat satu lagi yang namanya CRL atau CRL, generate CRL. Ini untuk sertifikat revoking list. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini CRL-nya udah ada, DH-nya udah ada, CA/CRT-nya udah ada. Sertifikatnya untuk klien kita sudah punya. Klien 1, klien 2, server juga sudah punya. Key-nya. Untuk CA key udah punya, klien 1 key sudah punya, klien 02 sudah punya, server key-nya pun sudah punya. Oke. Nah, untuk pembuatan sertifikat untuk server klien 1, klien 2 itu sudah kelar. CA-nya juga sudah ada. Nah, untuk pembuatan sertifikat bagian yang pertama dalam instalasi dan konfigurasi VPN itu sudah selesai. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Next di video selanjutnya adalah konfigurasi konfigurasi VPN server. Oke. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.